Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Sebelum masuk ke laporan laba rugi, saya mau review sebentar ya, bagaimana sih sampai perusahaan itu sebelum penyusunan laporan keuangan, langkah-langkah apa saja yang dilakukan. Berarti kita akan bahas kilas mengenai siklus akuntansi ya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi. Proses siklus akuntansi itu dimulai sejak atau dari mana? Materi pengakun 1. Identifikasi, Bu. Identifikasi, apanya yang diidentifikasi? Jenis transaksinya. Jenis transaksinya. Jadi sebelum identifikasi ada apa? Transaksi. Ada transaksi, ya kan? Berarti ada transaksi. Nah, ada transaksi ya. Ada kejadian, ada event, ya, ada transaksi. Nah, apakah seluruh transaksi itu kalau proses identifikasi itu buat apa? Untuk menentukan di jurnal atau enggak, Bu? Untuk menentukan di jurnal atau enggak, Bu? Menentukan di jurnal atau enggak. Nah, yang di jurnal yang seperti apa? Yang memiliki akun. Yang memiliki akun. Yang memiliki akun. Kalau yang enggak memiliki akun tuh contoh transaksinya yang seperti apa ya? Kurang tahu, Bu. Jadi aku nanti ya ini dulu kita mengidentifikasi transaksi. Jadi yang kita identifikasi itu ya, apakah suatu kejadian, suatu transaksi tersebut mengandung nilai ekonomi ya, ada economic value-nya atau tidak. Ya. Misalkan nih ada perusahaan itu baru membuat kontrak kontrak untuk meng-hire sekretaris perusahaan. Ada nilai ekonominya nggak? Tidak. Belum, Bu. Nah, belum ya. Nah, mengapa belum? Tidak melibatkan cash, Bu. Tidak melibatkan cash. Oh. Kalau pegawainya itu atau sekretarisnya sudah bekerja, sudah ada nilai ekonomisnya nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Sudah melibatkan cash? Ada pekerjaannya, Bu. Jadi belum, kita kan pakainya basis akrual ya. Nah, kalau sudah timbul kewajiban ya, walaupun cashnya belum ada, ya, jadi sudah timbul kewajiban nih kalau ada pegawainya itu sudah mulai bekerja, berarti sudah ada nilai ekonominya. Nah, berarti sudah harus di jurnal ya. Nanti walaupun misalkan nih meskipun baru misalkan sampai akhir bulan ini belum ada pengeluaran kas. Tapi event kejadiannya kan sudah ada dan mengandung nilai ekonomi, menimbulkan kewajiban perusahaan untuk membayar gitu ya. Ya walaupun belum dibayar, tetap ya harus di jurnal. Ya, jadi yang transaksi yang di jurnal itu yang mengandung nilai ekonomi ya. Kemudian, ketika proses penjurnalan, mengenalkan ya kita sebelum jurnal kita akan membuat perusahaan itu biasanya akan membuat yang namanya bagan akun ya, bagan akun, chart of account, masih ingat ya? Nah, bagan akun. Nah di sini kalau bagan akun tuh ada yang disebut akun real dan akun nominal. Nah, akun real itu yang seperti apa contohnya? Aset liability, Bu. Equity. Aset liability sama udah. Equity, Bu. Equity ya. Akun real itu adalah akun yang menyusun neraca ya, statement of financial position ya, SOFP. Itu adalah akun real. Ada harta, ada utang, ada modal ya, itu adalah akun real. Harta banyak ya, dari aset lancar, kemudian aset tidak lancar, liabilitas juga demikian, dan ekuitasnya atau modal. Kemudian kalau akun nominal, contohnya apa?
Pendapatan, Bu. Expense, Bu. Expense. Nah, lawannya expense? Revenue. Iya tadi pendapatan ya. Nah, pendapatan dan beban ya, pendapatan dan beban. Jadi kalau akun nominal itu adalah akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Ya. Akun nominal ini yang nanti di akhir periode ya harus di closing ya, harus ditutup ya. Makanya ketika melakukan jurnal penutup kita akan menutup akun-akun nominal ya. Pendapatan akan di closing ke income summary, beban juga akan di closing ke income summary gitu ya. Dari jurnal, nah jurnal ini sudah jurnal selama 1 periode, kemudian kita akan posting ya. Nah kita akan posting ke buku besar. Buku besar itu apa sih? Buku besar itu apa? Buku yang gede gitu ya. Ledger, buku besar. Apa itu? T-account, Bu. T-account itu bentuk sederhana dari ledger. Ya. T-account itu sebenarnya nggak ada ya. Itu cuma alat bantu aja kalau kita belajar akuntansi ya, kita belajar. Nah, sebenarnya ya bentuk di perusahaan itu ya bukan T gitu, tapi memang banyak kolomnya ya. Nah, kalau di aplikasi akuntansinya itu aplikasi untuk bikin laporan keuangan, ledger itu ya banyak kolomnya, bukan bentuk T ya. Nah, bentuk T itu untuk membantu ya, untuk membantu memudahkan belajar akuntansi. Jadi kalau di realnya ya bentuk ledger itu yang banyak kolom ya. Ada nama akunnya, kemudian ada transaksi debit, kredit, dan saldo. Ya. Nah, untuk ledger, nah, itu sebenarnya isinya apa sih? Dari yang jurnal itu diposting ya dan dikelompokkan. Jadi ledger itu kan pengelompokan ya, pengelompokan menurut akunnya ya. Jadi kas itu transaksi kas dijadikan satu, jadi buku besar kas. Kemudian yang transaksi piutang juga dijadikan satu, jadi buku besar piutang. Ya. Pengelompokan menurut akunnya. Tadi jadi jurnal diposting ke ledger. Nah, kemudian ya saldo-saldo yang ada di ledger akan kita susun dalam bentuk trial balance ya, neraca saldo. Setelah dari neraca saldo, apa yang kita lakukan? Penyesuaian. Ya, penyesuaian. Jadi di akhir periode kita akan melakukan penyesuaian ya. Kita akan susun jurnal penyesuaian adjusting entry. Akun-akun mana yang memang harus disesuaikan ya. Misalkan untuk pendapatan diterima di muka atau beban dibayar di muka itu perlu di-adjust ya di akhir periode. Nah, nanti setelah trial balance disesuaikan dengan adjusting entry, masuk ke neraca saldo disesuaikan ya. Neraca saldo disesuaikan ini kalau di kertas kerja. Nah, kertas kerja ini juga alat bantu ya, alat bantu. Kalau di realnya, misalkan di perusahaan itu nggak ada tuh worksheet tuh nggak ada. Cuma kertas kerja itu buat alat bantu untuk belajar akuntansi ya, untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kalau di perusahaan kan kita masukin jurnal aja itu sudah langsung jadi laporan keuangan. Nah, neraca saldo disesuaikan itu untuk membantu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ya yang disusun itu mulai dari laporan laba rugi ya. Jadi sekuensinya itu mulai laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, atau kalau di perusahaan perseroan berarti kita menyusun dulu return earning statement ya. Baru berikutnya kita akan menyusun neraca ya. Kita akan menyusun neraca. Kemudian kita bisa menyusun cash flow dan notes to financial statement dibuat untuk mendukung data-data yang ada di laporan keuangan yang lain. Closing entry ini dilakukan untuk menutup akun-akun nominal ya yang ada di laporan laba rugi. Jadi saldo akun nominal nanti setelah closing entry itu harus 0 ya, harus 0. Jadi di awal tahun berikutnya tuh ketika neraca awal maka tidak ada neraca awal untuk akun nominal ya, neraca maksudnya saldo awal akun nominal nggak ada. Adanya adalah yang untuk real account ya, akun-akun real. Kalau ini pembukuannya sudah ngerti ya. Selanjutnya baru kita ke
Masuk nih laporan keuangan yang pertama. Ya. Kita akan bahas laporan laba rugi dan informasi-informasi yang terkait laporan laba rugi, ya income statement. Kalau kegunaannya, ini sekilas saja ya, nah, kegunaan untuk laporan laba rugi itu adalah untuk mengevaluasi kinerja, ya. Kinerja perusahaan berarti bisa dilihat dari laporan laba rugi. Dilihat tuh kalau laba, oh berarti kinerjanya bagus. Kalau rugi, ini kenapa ini rugi ya? Apakah memang kinerjanya jelek atau memang kondisinya yang membuat perusahaan itu merugi terus. Kemudian, nah, dengan informasi-informasi laba atau rugi, ya tiap-tiap periode, nah, kita bisa memprediksi tuh kinerja di masa depan itu seperti apa. Selanjutnya juga bisa untuk menilai risiko atau ketidakpastian ya dari cash flow yang akan diterima di masa depan. Ini misalkan rugi terus atau rugi terus nih. Ini kayaknya cash flow-nya pasti juga akan terpengaruh ya. Keterbatasannya apa sih laporan laba rugi gitu. Di manajemen keuangan ketika nanti suatu saat ya, apakah semester ini kalian belajar manajemen keuangan? Semester depan belajar manajemen keuangan tuh ada aksioma di situ bahwa apa ya, cash is the king. Jadi laporan cash itu dianggap justru lebih penting ya. Cash yang ada di perusahaan justru lebih penting daripada profit. Ya, cash is the king, not profit. Jadi kadang profit itu kan bisa dimodifikasi, gitu, ada pendapat seperti itu. Nah, mengapa ada anggapan seperti itu? Mengapa ada anggapan bahwa laporan laba rugi itu bisa dimodifikasi? Atau kalau nanti kalian belajar teori akuntansi itu ada yang namanya income smoothing. Berarti bisa dismoothkan dong biar fluktuasi tiap periodenya itu tidak terlalu mencolok gitu ya. Jadi misalnya tahun ini nggak terlalu tinggi banget, tahun depan tidak tiba-tiba ruginya rugi sekali. Itu kalau fluktuasinya terlalu tinggi itu kan juga nggak bagus ya buat perusahaan ya. Nanti untuk prediksi, kemudian untuk alokasi tax planning gitu kan juga akan susah ya. Kalau perbedaan antara laba rugi tahun ini dan tahun sebelumnya atau tahun sesudahnya itu terlalu mencolok. Nah, itu income statement itu kan ada teknik gitu, ada yang bisa di income smoothing. Nah, bisa dimodifikasi gitu ya. Nah, caranya misalkan seperti apa? Nah, misalkan tahun ini pengen labanya tinggi, ya. Pengen labanya tinggi. Nah, kita bisa menyesuaikan untuk beban-beban yang sifatnya kas, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Misalkan salaries expense, itu kan real ada pembayaran kasnya, itu sudah nggak bisa diapa-apain ya. Biasanya bergerak di beban-beban yang sifatnya non kas. Misalkan beban depresiasi. Nah, kalau misalkan tahun ini pengen labanya tinggi, nah kita bisa merevisi depresiasi atau estimasinya diubah gitu, estimasi. Ini kita nilai ulang aja nih, kayaknya estimasi masa manfaat dari peralatan atau dari aset tetapnya itu masih lama kok. Misalkan tadinya awalnya 5 tahun lagi, ini bisa nih kayaknya dipakai 10 tahun lagi. Nah, bertambahnya masa manfaat, dengan bertambahnya masa manfaat, maka depresiasinya kan berarti akan lebih kecil ya tiap periode ya, depresiasi akan jadi lebih kecil dari tiap periode daripada yang periode sebelumnya. Kalau beban depresiasi jauh lebih kecil, maka nanti net income-nya akan jauh lebih besar. Nah, itu berarti misalkan pengen laba gitu, pengen labanya tinggi. Atau sebaliknya, pengen labanya kecil aja gitu, pengen labanya kecil aja atau rugi gitu. Nah, kadang lihat tekniknya tuh, bebannya apa yang bisa digedein gitu, apa yang bisa digedein. Tapi tetap ya, ini dalam konteks yang legal gitu, dalam konteks yang legal. Nah, kadang ada yang ini nanti kalau misalkan kalian jadi pemeriksa keuangan gitu bisa tahu tuh ya. Ini yang legal seperti apa atau memang yang dia itu ada indikasi fraud gitu ya. Nah, ini sengaja nih, ini kayaknya sengaja nih bebannya digedein biar rugi. Nah, kalau rugi kan dia jadi nggak bayar pajak. Nah, itu biasanya bergerak di beban-beban yang sifatnya non-kas. Nah, itu kelemahannya ya. Jadi nih, nilai-nilai atau angka-angka yang ada di income statement itu dipengaruhi
oleh metode yang digunakan. Ya, kalau misalkan beban depresiasi menggunakan yang metode garis lurus dengan yang metode double declining pasti akan beda ya. Nah, kalau double declining pasti di tahun pertama itu jauh lebih tinggi ya, bebannya lebih tinggi. Tapi kalau straight line kan sama. Nah, itu yang membeda. Nanti yang jadi metode akuntansi yang berbeda akan membuat beban depresiasi juga yang berbeda di laporan laba rugi. Dan isinya itu banyakkan judgement ya. Misalnya kita menilai untuk beban piutang tak tertagih ya, BDP expense. BDP expense itu kan estimasi ya, estimasi. Misalkan estimasi piutang tak tertagihnya tahun ini 1% gitu, 1% dari penjualan. Nah, tahun lalu itu 2% misalkan dari piutang. Ya, tapi jadi kan perlu judgement ya. Persentasenya itu dari mana? Dari judgement. Ya. Itu kegunaan dan keterbatasan dari laporan laba rugi. Kemudian elemen-elemen di laporan laba rugi. Nah, namanya laba rugi isinya pasti apa? Pendapatan dan beban. Ya, pendapatan dan beban. Yang pertama pendapatan ya. Elemen yang pertama kita ke pendapatan dulu. Pendapatan itu apa sih? Pendapatan adalah kenaikan ya, kenaikan dari economic benefit ya, manfaat ekonomi. Kenaikan dari economic benefit selama satu periode. Nih, jadi ada periodicity-nya ya. Jadi selama satu periode ya, selama satu periode. Bentuknya bisa yang berupa ada yang aset atau penambahan aset gitu ya, atau pengurangan liabilitas. Contoh untuk kalau yang penambahan aset ya, penambahan aset. Misalkan perusahaan jasa menyelesaikan jasa dan menerima kas. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah kas pada service revenue, ya kan? Kreditnya service revenue, berarti income. Debitnya apa? Kas debit nambah, berarti penambahan aset. Nah, itu bentuk yang pertama, jadi penambahan dari aset. Kemudian yang kedua, contoh yang ini apa nih? Penurunan dari liabilitas. Nah, misalkan di awal kita ada akun unearned revenue, pendapatan diterima di muka. Itu kan akun liabilitas ya. Nah, kemudian jasanya sudah kita lakukan nih, jasanya sudah kita lakukan, berarti kewajiban sudah selesai. Nah, kita bisa mengakui pendapatan. Nah, kita akan mengakui pendapatan dengan mendebit unearned revenue, ya kan? Liabilitasnya akan kita debit. Unearned revenue di debit, kreditnya apa? Kreditnya adalah service revenue. Kita sudah bisa mengakui pendapatan. Nah, itu bentuk yang kedua. Jadi pengurangan atau penurunan dari liabilitas. Nah, itu income ya. Kemudian income ini ya secara umum dibagi dua. Ya, revenue sama gain. Gain ini atau disebut other income ya, other income atau gain. Revenue ini adalah kenaikan manfaat ekonomi yang berasal dari kegiatan kegiatan sehari-hari gitu ya, kegiatan sehari-hari dari perusahaan yang di tiap periode itu pasti ada ya, yang di tiap periode itu pasti ada. Misalkan kalau perusahaan jasa ada service revenue, kalau perusahaan dagang berarti sales revenue ya. Kemudian yang tiap periode ada tuh biasanya apalagi pendapatan bunga ya, interest revenue itu juga revenue ya. Misalkan pendapatan dari sewa, rent revenue ya. Ya, itu yang tiap periode itu ada. Kemudian gain. Nah, gain ini yang insidental gitu ya, kenaikan manfaat ekonomi dari yang sifatnya insidental atau belum tentu tiap periode itu ada. Misalkan gain dari penjualan aset tetap bekas gitu. Yang aset tetapnya sudah lama kemudian mau dijual. Nah, kas yang diterima lebih tinggi daripada nilai buku dari aset yang dijual tersebut. Maka akan menghasilkan gain ya, gain on asset disposal gitu ya, gain dari penjualan aset. Nah, untuk penjualan aset aset tetap yang bekas itu kan nggak setiap periode tuh ada, jadi belum tentu tiap periode dia jual aset gitu.
Nah, ini contoh untuk akun revenue ada sales, kemudian V itu berarti service revenue ya. Interest revenue, dividend revenue, rent revenue. Ya, itu contoh dari revenue ya. Kemudian gain. Nah, gain ini contohnya adalah gain dari penjualan aset tetap ya, long term asset. Kemudian unrealized gain on trading. Ingat ya, yang trading. Ya, trading securities. Kalau yang unrealized gain on non trading securities dicatatnya sebagai apa? OCI, Bu. OCI ya. OCI itu masuk bagian mana? Equity, Bu. Equity. Ah, pinter ya. Nah, OCI itu bagian dari ekuitas ya, bukan laba rugi. Saya lanjutkan. Kemudian expense ya. Tadi kan ada pendapatan sudah, kemudian ini bebannya. Beban kalau tadi pendapatan itu adalah kenaikan manfaat ekonomi ya. Berarti kalau beban berarti penurunan ya, penurunan dari manfaat ekonomi ya. Penurunan manfaat ekonomi dalam satu periode dalam bentuk pengeluaran atau ada aset yang keluar ya, dari aset yang keluar atau munculnya utang ya, atau munculnya utang. Untuk aset yang keluar ya, misalkan kita bayar bunga ya, kita bayar bunga tuh. Kita bayar bunga, jurnalnya apa? Jurnalnya kan debitnya interest expense, kreditnya adalah cash ya. Jadi kasnya keluar. Atau depresi itu berarti penyusutan ya, penyusutan dari asetnya. Nah, ketika penyusutan kan beban depresiasi, kreditnya penyusutan. Jadi debitnya ada bebannya ya. Kemudian bentuk yang kedua ya, munculnya kewajiban ya, munculnya kewajiban. Misalkan di akhir periode timbul utang gaji dan beban gaji. Ya, walaupun belum dibayar, tapi kan kita sudah harus mengakui ya. Jadi debitnya adalah salaries expense, kreditnya adalah salaries payable. Jadi debitnya beban, kreditnya utangnya nambah. Kemudian untuk beban ini juga dibagi dua ya. Nah, ada yang beban yang dari kegiatan sehari-hari perusahaan, jadi di tiap periode itu ada, dan yang sifatnya loss. Ya, kalau loss ini belum tentu tiap periode ada, ya belum tentu tiap periode ada. Contoh kalau dari akun expense ya, untuk akun expense itu COGS ya, cost of goods sold, ini untuk perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur ya. Kemudian depresiasi, interest ya, rent expense ya, rent expense, salary and wages, ini berat, salaries and wages ini harusnya satu lagi di sini ya, rent expense, salaries and wages expense, tax expense ya, beban pajak. Kemudian untuk akun loss, ini contohnya di sini ada kerugian dari proses restrukturisasi. Restrukturisasi itu misalkan tadinya kita punya utang ya, punya utang jangka panjang gitu ya, utang jangka panjang yang masa kreditnya, masa utangnya itu 5 tahun. Kemudian kita restrukturisasi dengan memperpanjang gitu ya, dengan memperpanjang jangka waktu. Karena misalkan sudah mau jatuh tempo kita nggak mau bayar, maka diperpanjang lagi. Nah itu namanya restrukturisasi. Nah dalam proses restrukturisasi ini bisa jadi ada gain, ada loss. Nah, gain atau loss-nya itu bagian dari income statement. Kemudian loss dari penjualan aset tetap dan loss ya, unrealized loss dari sekuritas trading ya, penyesuaian ke fair value di tiap akhir periode ya untuk sekuritas trading. Sekarang kita ke penyajian income statement-nya ya. Penyajian income statement dimulai dari sales revenue ya. Sales revenue sales atau revenue maksudnya kalau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur berupa sales revenue, kalau perusahaan jasa berupa service revenue. Nanti akan
hitung secara net ya. Jadi untuk yang sales revenue ini akan dihitung secara net ya. Sales revenue net itu akan diperoleh dari nilai sales dikurangi dengan sales return and allowance dan sales discount. Itu harus dikurangkan untuk memperoleh net sales. Kemudian nanti net sales dikurangi dengan COGS akan kita peroleh gross profit. Nah, untuk COGS kalau di perusahaan yang pakai sistem perpetual, kita bisa langsung dapat angka COGS-nya di buku besar ya. Nilai COGS di akhir periode ya, itu berapa? Itu bisa langsung kita masukkan ya untuk menyusun income statement. Tapi kalau dia perusahaannya itu menggunakan sistem periodik, kita harus ngitung ya, dengan cara inventory awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan inventory akhir. Itu akan kita peroleh COGS untuk perusahaan dengan sistem periodik. Nah, sales atau revenue ya, sales revenue dikurangi COGS akan memperoleh gross profit. Kemudian kita sajikan selling expense, lalu administratif atau beban-beban umum, kemudian other income dan other expense, ini termasuk itu tadi ya, gain ya, termasuk gain on disposal yang aset jangka panjang tadi ya contohnya ya. Nah, gross profit dikurangi dengan selling expense, dikurangi dengan beban administratif, kemudian kalau yang nomor 5 ini bisa mengurangi, bisa menambah ya, tergantung lebih besar mana antara other income dan other expense-nya. Ya. Jadi kalau nomor 5 ini bisa mengurangi, bisa menambah. Nah, kemudian kita peroleh income from operation, ya, pendapatan dari operasi. Selanjutnya, ya pendapatan dari operasi dikurangi dengan financing cost. Financing cost itu adalah beban-beban yang muncul akibat pinjaman. Berarti apa? Bunga, ya, interest expense. Interest expense dari pinjaman-pinjaman itu masuknya ke financing cost. Income from operation dikurangi dengan financing cost ya, atau interest expense akan kita peroleh EBIT ya, income before income tax. Kemudian kita aplikasikan tarif income tax-nya ya, berapa persen dari income before income tax. Nah, ini income before income tax dikurangi income tax akan kita peroleh income from continuing operation ya, pendapatan dari operasi berjalan. Nah, income from continuing operation ini kita terapkan kalau di perusahaan itu terdapat operasi atau divisi yang dihentikan usahanya, ya, ada discontinued operation. Nanti dari divisi yang dihentikan usahanya tersebut ya, bisa jadi ada laba atau rugi ya, laba atau ruginya kita masukkan ke sini ya. Jadi laba atau rugi dari discontinued operation. Ini akan kita kurangkan ke income from continuing operation, nah, baru kita peroleh net income. Kemudian net income ini akan dialokasikan kemana? Itu terakhirnya sebenarnya di sini ya, bottom line-nya adalah di net income, ya, di net income. Non controlling interest atau biasa disebut juga minority interest, ini bukan beban tidak terkendali ya, atau beban tidak dikendalikan. Ini bukan maksudnya bukan bunga gitu, bukan beban. Ini adalah kepemilikan ya. Kepemilikan minoritas ya, non controlling interest itu kepemilikan minoritas. Jadi nanti angka yang ada di net income itu akan dialokasikan ke ya, dialokasikan ini bukan dibagi ya maksudnya ya. Nah, tapi ini aliansnya tuh kemana gitu ya, berubah hubungannya kemana, ke pemilik minoritas berapa, ke pemegang saham mayoritas berapa ya. Jadi nanti akan di proporsi gitu ya, net income-nya berapa, net income totalnya misalkan 100.000. Nah, kepemilikan minoritasnya misalkan 20%, maka yang non controlling interest-nya nanti adalah 20% kalikan 100.000. Berarti 20.000. Kemudian yang ke pemegang saham mayoritas, ke shareholder mayoritasnya adalah 80.000. Ya. Kalau ada non controlling interest di sini, berarti ini perusahaannya itu sudah ada hubungan yang namanya hubungan perusahaan anak dan perusahaan induk. Ya. Untuk non controlling interest nih nanti kita bahas detail kalau kalian
belajar akuntansi keuangan lanjutan. Ya. Jadi ini nice to know aja bahwa perusahaan ini ada loh, misalkan perusahaan yang nanti ada hubungannya induk sama anak, maka di sini harus di breakdown ya, harus dibagi untuk yang kepemilikan mayoritas dan non controlling interest. Dan nanti yang paling bawah ya di laporan laba rugi ya, kalau kalian menemukan ada yang namanya earning per share atau laba per saham ya. Laba per saham ini nanti kita hitung ya. Kita hitung dari net income dikurangi dengan dividen saham preference dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Jadi sebenarnya mencerminkan apa earning per share itu ya. Earning per share itu mencerminkan berapa sih hak ya, hak pemegang saham biasa atas laba perusahaan. Seperti itu. Nah, ini contoh dalam bentuk ada angkanya ya, dalam bentuk ada angkanya untuk Bok Hong Company ya, untuk Bok Hong Company. Di sini yang pertama kita akan sajikan yang net sales ya. Net sales ini diperoleh dari sales revenue dikurangi dengan sales discount dan sales return and allowance. Kemudian COGS ya, langsung disajikan di sini ya. Ini kalau perpetual bisa langsung disajikan di sini ya. Kalau periodik kita hitung dulu. Kemudian net sales dikurangi COGS diperoleh gross profit. Untuk selling expense-nya ini adalah beban-beban ya yang terkait dengan penjualan atau kegiatan utama perusahaan. Nah, ini perusahaan dagang berarti yang terkait jual ya, penjualan ya. Nah, ada komisi penjualan, ada gaji untuk bagian penjualan, kemudian ada travel dan entertainment ini misalkan jamuan tamu misalkan untuk yang klien-kliennya gitu ya, untuk customer gedenya gitu. Nah, jamuan tamunya masuknya ke sini ke entertainment expense. Kemudian advertising expense ya, beban iklannya, beban pengiriman, kemudian ini juga pengiriman ya, shipping supplies ya, perlengkapan, kemudian ini untuk peralatan ya, perlengkapan kantor dan jasa posnya. Kemudian perlengkapan kantor yang terkait selling ya di bagian penjualannya ya. Kemudian depresiasinya itu juga terkait peralatan untuk penjualan. Nah, kalau yang administrative expense ini yang ada di beban-beban yang muncul yang di kantor ya, kantornya ya, yang di kantornya, yang bagian administrasinya ya. Misalkan ada gaji untuk manajemennya ya, gaji manajemen atau officernya, kemudian gaji yang di bagian kantor, ada jasa-jasa untuk bayar notaris, jasa untuk legal gitu. Kemudian beban asuransi, depresiasi dari gedung, peralatan kantor masuk ke situ juga ya. Kemudian beban lain-lain yang terkait kantor juga. Kemudian other income dan other expense-nya di sini si Bok Hong Company ini punya dividen revenue, rent revenue dan gain on sale of plant asset. Nah, ini semuanya positif ya. Revenue gain. Ya, jadi untuk yang other income and expense-nya ini menambah nih karena positif. Nah, maka income from operation akan kita peroleh dari gross profit dikurangi dengan selling expense, dikurangi dengan administrative expense, ditambah dengan other income and expense. Karena di sini tadi positif ya. Selanjutnya, nah ini perhitungan untuk financing cost-nya ya, bunga dari wesel dan obligasi ya. Interest on bonds and notes ini sebagai financing cost. Ya, financing cost-nya ini kita kurangkan dari income from operation, akan kita peroleh income before income tax ya. Income before income tax kemudian kita aplikasikan income tax-nya ya, tarif income tax-nya ya, dikalikan dengan EBIT ya, income before income tax. Kemudian EBIT dikurangi income tax, kita peroleh net income. Nah, karena di sini tidak ada ya, berarti Bok Hong Company ini nggak punya divisi yang dihentikan ya, jadi tidak ada discontinued operation-nya. Kemudian untuk yang net income 164.489 ini ya, kita atribusikan ya, diatribusikan
ke pemegang saham ya, ke pemegang sahamnya Bokhong. Ini yang mayoritas ya, ini 120.000. Kemudian ke pemilik minoritas ya, non controlling interest-nya adalah 44.489. Ini totalnya kan 164.489. Kemudian earning per share-nya ya, ini kita peroleh dari nih net income-nya, nanti dikurangi dengan dividen saham preferen, dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, ini untuk earning per share-nya. Kemudian kalau yang sebelumnya ini secara detail ya, secara detail. Kalau ini condens berarti kita akan langsung selling expense-nya itu tidak didetilkan ya. Langsung saja di sini selling expense totalnya berapa, administrative expense totalnya berapa. Tapi nanti tetap perlu hitungan pendukung ya, hitungan pendukung untuk mendetilkan selling expense yang dicantumkan di laporan laba rugi dan juga administrative expense yang dicantumkan di laba rugi. Net sales-nya juga ya, ini juga perlu didetilkan. Jadi kalau kondensnya seperti ini. Gross profit. Nah, gross profit tadi diperoleh dari mengurangkan COGS dari net sales. Kemudian gross profit ini nanti fungsinya macam-macam ya sebenarnya ya. Nah, fungsinya macam-macam tuh. Kalau bisa untuk memperkirakan nilai inventory gitu ya, itu bisa nanti ketika teman-teman belajar chapter inventory ya. Untuk memprediksi kinerja ya dan memprediksi earning di masa depan. Kemudian income from operation tadi diperoleh dari gross profit dikurangi dengan selling and administrative expense, dikurangi atau ditambah dengan other income dan other expense. Nah, itu income from operation. Kemudian ini klasifikasi beban dari kategori diklasifikasi menurut sifatnya atau menurut fungsinya ya. Kalau menurut sifatnya nih ya, ini semuanya masuk gitu ya. Jadi lebih tidak terstruktur ya, lebih tidak terstruktur daripada kalau yang klasifikasinya berdasarkan fungsi. Nih kalau yang nature gitu ya, nanti beban-beban itu contohnya apa saja? Ya. Ada di sini contoh yang menurut sifatnya ini ada biaya untuk pembelian material ya. Kemudian direct labor itu adalah upah atau gaji ya pegawai atau buruh yang langsung menangani pembuatan inventory. Nah, Bang Akun kemarin kalian nggak belajar itu sih ya, nggak belajar akuntansi untuk perusahaan manufaktur ya. Akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Jadi yang cost of material use sama direct labor incur ini munculnya di perusahaan manufaktur ya. Cost of material use ini kita peroleh dari nanti nilai material awal yang dimiliki oleh perusahaan ya, ditambah dengan material yang dibeli ya, material yang dibeli. Material ini adalah bahan baku atau bahan mentah ya, bahan baku atau bahan mentah. Kemudian ya, jadi material awal ya, material awal ditambah material yang dibeli dikurangi dengan material akhir. Itu akan kita peroleh cost of material use. Ini adanya di perusahaan manufaktur. Kemudian direct labor incur, ini juga di perusahaan manufaktur. Ini adalah upah atau gaji yang dibayarkan kepada pekerja yang langsung membuat barang yang mau dijual itu. Misalkan perusahaan pembuat meja. Nah, direct labor itu adalah gaji atau upah yang dibayarkan ke buruh-buruh yang langsung bikin meja. Nah, itu direct labor incur. Kemudian di sini ada delivery expense, ini tahu ya, beban pengiriman. Kemudian beban iklan. Kemudian employee benefit ini terkait pensiun ya, terkait pensiun pegawai.
ya, tunjangan pensiun, tunjangan hari tua dan sebagainya tuh. Kemudian beban depresiasi, beban amortisasi. Jadi kalau menurut sifatnya ini lebih ya sudah bebannya apa saja yang muncul kita masukkan semua gitu ya. Itu kalau menurut sifat. Nah, kalau menurut fungsi, ya, ini yang seperti yang di slide sebelumnya tadi ya. Jadi dikelompokkan ya, ada COGS, kemudian selling expense dan administrative expense. Kalau cost of goods material tadi ya, cost of material use tadi yang ada di sini, yang ada di yang menurut sifat itu ya bagian dari COGS ya kalau di perusahaan manufaktur ya. Jadi nanti kalau mau menghitung COGS tuh kita ke situ dulu gitu ya. Nah, kalau kita akan menghitung dulu COGM, cost of goods manufaktur. Itu salah satu unsurnya adalah yang cost of material use tadi. Jadi kalau menurut fungsi ini lebih terstruktur ya dari COGS ya. Kemudian COGS kalau perusahaan manufaktur ini tahapannya menghitungnya lebih panjang ya daripada kalau perusahaan dagang. Kemudian selling expense dan administrative expense. Jadi dikelompokkan ya kalau menurut fungsi. Ini seperti tadi ya. Kemudian ini yang menurut nature tadi ya. Jadi langsung aja tuh beban yang apa aja yang terjadi kita cantumkan semua. Nah, kalau menurut fungsi, ya, di sini ada cost-nya ya, COGS-nya, kemudian selling dan administratif dikelompokkan. Oke, selanjutnya untuk gain dan loss ya. Gain dan loss ini tadi yang berasal dari kegiatan yang belum tentu ada tiap periode ya. Contoh untuk yang gain on loss, ya ini banyak nih contohnya. Contoh untuk yang gain on loss, misalkan tadi sudah disebutkan ya, yang loss dari restrukturisasi, kemudian misalkan ada penghapusan inventory gitu ya. Ini disesuaikan ke nilai maaf terputus ya, bentar. Slide-nya sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, maaf, putus ya. Kemudian untuk gain atau loss ya, saya lanjutkan yang gain atau loss di sini contohnya ya. Ada kerugian misalkan kita mau menyesuaikan nilai inventory yang tadinya harga perolehan ke nilai realisasi bersih ya. Itu kan misalkan nilainya turun ya, nah berarti kita akan mengalami kerugian. Kemudian yang dari restrukturisasi gitu ya. Misalkan tadi kita mau memperpanjang utang gitu. Nah, ternyata nilai present value utang barunya itu lebih tinggi daripada present value utang lama. Berarti kita akan mengakui loss. Kemudian gain atau loss dari penjualan aset-aset tetap. Kemudian loss ya, ini terutama loss dari settlement ini misalkan kita ya misalkan perusahaan dituntut di muka hukum. Nah, perusahaan dituntut karena mencemari lingkungan. Kemudian hasil keputusan di pengadilan memutuskan perusahaan itu bersalah. Maka kita harus bayar tuh ya, dan kita catatnya sebagai loss ya, sebagai loss. Itu contoh-contohnya. Berikutnya yang net income ya. Net income tadi cerminan dari pendapatan kurangi seluruh bebannya ya. Nah, ini EPS-nya. Ini rumus untuk menghitung EPS ya, earning per share-nya. Net income dikurangi dividen saham preferen. Jadi saham itu ada dua ya, ingat ya. Ada saham biasa dan ada saham preferen. Yang kita masukkan di perhitungan di sini adalah dividen saham preferen jika ada. Karena saham preferen itu belum tentu tiap perusahaan ada ya, belum tentu ada nih. Dan dividennya juga belum tentu tiap tahun itu dibagikan ya. Jadi perhitungannya net income dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, yang di bawahnya di sini yang penyebutnya di sini saham biasa ya, yang beredar. Ingat ya yang beredar ya. Yang beredar itu tidak sama dengan yang issued. Nah,
Yang issued yang terbit ya. Kalau yang outstanding ini kita peroleh dari yang issued dikurangi dengan saham treasury. Nah, jadi yang outstanding tapi nanti kita rata-rata tertimbangkan lagi ya. Rata-rata tertimbangnya ini kita kalikan dengan fraksi waktu peredarannya. Nah, ini nanti detailnya ya. Ini satu chapter sendiri ya, satu chapter sendiri di AKM 2 ya. Kita bahas mengenai earning per share. Nah, untuk EPS ya, misalkan di laporan laba rugi yang paling bawah itu ada EPS, itu biasanya kadang kalau investor itu akan dijadikan sebagai salah satu indikator mau investasi atau tidak gitu ya. Wah, ini EPS-nya kecil nih. Tidak menarik ya. Wah, EPS-nya gede nih, berarti labanya gede dong. Nah, itu bisa menarik investor. Ini contoh untuk perhitungan EPS ya. Misalkan di sini perusahaan Lancer Inc. dia melaporkan net income-nya tahun tersebut adalah 350.000, kemudian mengumumkan dan membayar dividen saham preferen 50.000 tahun tersebut. Untuk jumlah lembar saham biasa yang beredar ya, rata-rata tertimbangnya adalah 100.000 lembar. Maka kita akan hitung EPS-nya ya. Net income dikurangi dengan dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar. Jadi di sini nanti 350.000 dikurangi dengan dividen saham preferennya 50.000 dikurangi dengan dibagi dengan 100.000. Ya. Maka EPS-nya ya, earning per share-nya adalah $3 per lembar. Artinya apa? Ya, artinya laba perusahaan itu hak atau atribusi ke per lembar sahamnya adalah $3. Ini bukan berarti kemudian pemegang sahamnya terus dapat $3 ya, bukan. Jadi kalau yang EPS ini tidak ada pembagian ke pemegang saham, tidak ada. Cuma semacam atribusi hakku atas laba itu sekian loh. Nah, hak per lembarnya sekian. Seperti itu ya. Kalau yang diterima oleh pemegang saham itu adalah dividen ya, bukan EPS. Selanjutnya discontinued operation. Nah, ini tadi yang saya jelaskan sekilas tadi adalah kalau misalkan perusahaan ya dia ada divisi ya yang dihentikan operasinya, ya dihentikan operasinya. Maka itu disebut discontinued operation. Nah, ketika dihentikan operasinya, maka kan tidak serta-merta langsung langsung berhenti langsung asetnya juga langsung terjual gitu ya. Aset-aset dari yang divisi tersebut itu terjual. Nah, tidak seperti itu. Nah, ada prosesnya ya, ada prosesnya. Nah, selama proses penghentian itu bisa jadi juga ada laba atau rugi. Kemudian nanti ada titik cut off, titik mana sudah berhenti benar-benar aset-asetnya dijual. Untuk pelaporan discontinued operation ya, ini kita laporkan terpisah ya. Kenapa dilaporkan terpisah? Tadi kan ada income from continuing operation ya. Jadi laba dari operasi berjalan. Discontinued operation-nya kita pisahkan ya, tidak dijadikan satu di atas gitu ya. Tidak jadikan satu di atas kemudian langsung saja net income. Enggak, ini dipisahkan ya untuk yang discontinued operation ya, untuk memberikan informasi gitu, yang tepat gitu bagi pengguna. Bahwa kalau discontinued operation nanti laba atau rugi dari discontinued operation-nya itu ya belum tentu ada lagi di tahun depan gitu. Dan menunjukkan kinerja perusahaan ini loh ada yang dihentikan. Kenapa dihentikan? Biasanya karena dia merugi terus-menerus seperti itu ya. Makanya ini harus dipisahkan dari yang laporan yang continuing operation tadi. Ini harus dipisahkan ya. Nanti kalau ada gain atau loss-nya kita cantumkan di situ. Kemudian, tadi kan income tax-nya sudah sebelumnya ya. Jadi kan EBIT ya, income before income tax dikurangi dengan income tax sama nanti kita peroleh income from continuing operation. Nah, berarti income tax-nya sudah di atas tuh ya, sudah di atas. Nah, ketika nanti ada laba atau rugi from discontinued operation, nah laba atau ruginya itu sudah kita masukkan secara net of tax. Jadi pajaknya sudah langsung diperhitungkan di situ, ya, sudah langsung laba from discontinued operation gitu ya, net of tax berapa.
Jadi pelaporannya itu ya secara net of tax. Nah, secara net of tax ya, di kategori yang terpisah setelah continuing operation. Nah, ini contoh untuk yang penerapan yang discontinued operation. Misalkan Casey Product, dia perusahaan dengan apa ya, banyak divisi gitu ya, highly diversified company, memutuskan untuk mendiscontinue ya, menghentikan divisi elektroniknya. Selama tahun tersebut ya, divisi elektroniknya itu rugi 300.000. Jadi sebelum dihentikan nih, sebelum dihentikan itu pada periode tersebut, misalkan dihentikannya itu di bulan Juli. Nah, selama Januari sampai Juli dia rugi tuh ya. Dia rugi 300.000. Jadi rugi dari divisi yang memang dihentikan di tahun tersebut. Nah, 300.000 net of tax. Ini berarti tax-nya sudah diperhitungkan ya, sudah bersih dari pajak di sini 300.000. Kemudian setelah dihentikan di bulan Juli itu seluruh aset dari divisi elektroniknya dijual dan mengalami kerugian sebesar 500.000 ya, net of tax. Maka nanti penyajiannya di income statement ini berawal dari income from continuing operation ya. Ini misalkan income from continuing operation-nya 20 juta. Kemudian di bawahnya langsung kita cantumkan discontinued operation. Nah, di sini ada dua yang akan kita laporkan ya. Pertama adalah loss yang di sini ya, loss from discontinued operation ya, kalau ini ya namanya loss from discontinued operation. Kalau yang kedua ini atas penjualannya ya, atas penjualan aset-aset dari divisinya tersebut ya. Kalau yang kedua ini adalah loss from sale ya, loss from sale aset gitu. Ya, jadi loss from operation ya, loss from rugi dari operasi yang dihentikan ya, jadi operasi yang dihentikan. Jadi selama 1 tahun tersebut ya, misalkan selama 1 tahun tersebut dia dihentikan di bulan Juli. Nah, dari Januari sampai Juli untuk divisi elektronik ini mengalami kerugian senilai 300.000 net of tax. Dan kedua kita akan laporkan loss on disposal-nya ya, penjualan dari divisi tersebut. Loss on disposal-nya ini juga net of tax sebesar 500.000. Sehingga total loss on discontinued operation-nya adalah 800.000. Kemudian income from continuing operation dikurangi dengan loss on discontinued operation, karena ini loss ya. Kalau ini gain berarti nambah. Ya, kalau ini gain berarti nambah. Ya. Loss on discontinued operation, maka kita peroleh net income 19.200.000. Ini penyajian, contoh penyajian untuk income statement perusahaan yang ada discontinued operation-nya. Sales kurangi COGS, kita peroleh gross profit. Gross profit dikurangi dengan selling expense dan administrative expense. Kemudian dikurangi lagi dengan other income dan expense ya, karena di sini loss-nya lebih tinggi daripada revenue-nya ya. Akan menghasilkan income from operation ya, income from operation dikurangi interest expense ya, bagian dari financing cost, akan kita peroleh income before income tax. Income before income tax dikurangi dengan income tax, kita peroleh income from continuing operation. Kemudian untuk discontinued operation-nya ini perusahaan Pokpito ya, dia mengalami ini keuntungan ya. Ada income from operation dari divisi yang dihentikan itu senilai 54.000 ya, income atau gain ya, 54.000 ya, 54.000 net of tax. Kemudian loss-nya ya, loss on disposal-nya, jadi ada dua ya, yang dari operasi sama yang dari disposal ya, penjualan untuk operasi yang dihentikan. Ini loss-nya 90.000 ya. Jadi income 54.000, loss 90.000. Berarti netnya loss ya, netnya loss yaitu 36.000.
Income from continuing operation 276.000 dikurangi dengan net loss dari discontinued operation 36.000, kita peroleh net income 240.000. Kemudian EPS-nya ya. Untuk perhitungan EPS ini juga harus dipecah ya, dipecah EPS yang berasal dari continuing operation dan EPS yang berasal dari discontinued operation. Ya, yang pertama nih untuk EPS yang income from continuing operation berarti 2. Nah, kalau ini ketemunya EPS from continuing operation-nya 2,76, berarti jumlah pemegang sahamnya berapa nih? Dengan asumsi dividen saham preferennya 0. Berapa jumlah pemegang sahamnya? Rata-rata tertimbangnya, jumlah lembar saham biasa tertimbang. 100.000. 100.000 ya, 100.000. Nah, jadi yang EPS income from continuing operation-nya 2,76, ini 276.000 dikurangi 0 dibagi 100.000 ya. Kemudian yang EPS yang dari discontinued operation, ya, ini kita pecah ya, yang income-nya yang ini yang 54.000 bagi 100.000, kemudian ya, minus 90.000 dibagi 100.000 juga. Sehingga EPS yang secara net yaitu 2,4 ya, 240.000 dibagi 100.000. Ini yang komprehensif biasanya seperti ini ya. Ini tinggal nanti tambahin tuh yang selling expense-nya terdiri dari apa saja, administrative expense-nya terdiri dari apa saja. Ini udah komplit ya. Nah, ini contoh EPS-nya tadi. Kemudian mengapa sih perlu perlu dipecah nih intra period tax allocation tadi ya, yang satu yang income tax yang di atas sama yang discontinued operation ya. Jadi income from continuing operation sama discontinued operation. Nah, dipecahkan ya. Nih di sini dipecah nih, misalkan contohnya perusahaan ya memiliki income before income tax-nya 250.000. Kemudian ada gain ya 100.000 dari yang operasi yang dihentikan dari discontinued operation. Asumsikan bahwa 30% untuk tarif pajaknya. Ingat ya, yang discontinued operation itu net of tax. Ya, di net of tax. Yang pertama untuk penyajian EBIT dikurangi income tax akan diperoleh income from continuing operation ya 175.000. Income tax-nya kan berarti 30% dikalikan 250.000 ya 75.000. Kemudian disesuaikan dengan gain on continued operation-nya ya. Misalkan tadi gain-nya berapa? 100.000. Tax-nya 30% adalah 30.000. Ya. Berarti net of tax-nya berapa? Net of tax-nya adalah 70.000. Sehingga income from continuing operation ya 175.000 ditambah dengan 70.000 diperoleh net income-nya 245.000. Ini kalau gain. Kemudian kalau loss ya. Kalau loss ini masih sama ya tadi ya, EBIT dikurangi income tax diperoleh income from continuing operation ya 175.000. Kemudian untuk yang discontinued operation ya, untuk yang discontinued operation ini juga net of tax. Nah, kan loss Bu, kalau loss bukannya itu ya mengurangi pajak ya, maksudnya atau ada kompensasi ke pajak. Nah, kita lihat ya di sini ya. Jadi kalau loss itu bisa diperlakukan semacam kayak jadi reduksi gitu ya, reduksi ke pengurangan ya, ke pengurangan nanti terhadap income from continuing operation ya. Loss from discontinued operation-nya misalkan 100.000, kemudian pajaknya, tarif pajaknya tadi adalah 30%. Jadi loss-nya itu juga dikurangi ya. Jadi loss-nya itu yang akan kita kurangkan di sini ya, loss yang akan kita kurangkan ke sini itu bukan 100.000 ya, bukan 100.000, tapi ini juga setelah direduksi dengan pajak, ya setelah direduksi dengan pajak.
Jadi kalau di sini nggak direduksi pajak, maka pengurang ke income from continuing operation-nya di sini kan 100.000. Berarti netnya nanti 75.000. Nah, kalau dikurangi dengan pajak, maka loss yang akan kita kurangkan ke income from operation itu 70.000. Sehingga net income-nya 105.000. Nah, jadi kalau dia loss, ya ini semacam jadi kayak pengurang loss yang akan dikurangkan ke income from continuing operation. Ini yang tadi ya, yang di slide sebelumnya. Kemudian alokasi ke non-controlling interest. Ya. Non-controlling interest itu adalah kepemilikan minoritasnya. Tadi sudah dijelaskan di awal ya. Nah, sekarang contoh soal nih. Contoh soal ini disajikan. Nih kalian bisa lihat cek di buku juga ya. Cek di buku juga. Di sini Voller Group ya. Disajikan dia punya revenue 800.000, kemudian income from continuing operation-nya 100.000, comprehensive income-nya 120.000, net income-nya 90.000, income from operation-nya 220.000, selling and administrative expense 500.000, dan income before income tax-nya 200.000. Nah, di sini yang pertama kita diminta mencari berapa sih nilai other income dan expense-nya. Nah, other income dan expense-nya. Nah, berdasarkan yang urutan yang ini tadi. Nah, urutan pakai ini deh ya. Tadi diminta apa? Other income dan other expense. Nah, letaknya di sini ya. Nah, kita bisa cari dengan selisih apa nih? Ya, kita akan melibatkan di sini ya. Ada income from operation-nya berapa, kemudian gross profit berapa, ya. Kemudian selling dan administratif berapa, gitu ya. Nah, berarti ya kita akan bisa mencari other income dan other expense dengan cara revenue. Nah, di sini karena tidak ada COGS ya, jadi revenue ini kita asumsikan juga sebagai gross profit ya. Revenue-nya 800.000 akan kita kurangi dengan selling and administrative expense dulu ya sebenarnya ya. Nah, jadi revenue dikurangi dengan selling and administrative expense, dikurangi lagi dengan apa? Dikurangi lagi atau ditambahkan lagi dengan other income dan other expense, akan kita peroleh income from operation. Nah, di sini yang nggak ada datanya justru malah other income dan other expense. Berarti kita bisa cari untuk other income dan other expense-nya dengan cara revenue dikurangi selling and administrative expense, dikurangi lagi dengan income from operation. Ya. Maka diperoleh other income dan other expense-nya adalah 80.000. Selanjutnya yang ditanyakan financing cost atau interest expense ya. Financing cost tadi ya, dia letaknya di mana? Dia letaknya antara income from operation ya. Income from operation dengan apa ya? Dengan income before income tax ya. Ya. Ya, income from operation-nya 220.000. Nah, kemudian dikurangi dengan financing cost akan kita peroleh income before income tax. Jadi kalau sebaliknya kita ditanya income financing cost berarti income from operation dikurangi dengan income before income tax. Maka diperoleh 20.000 untuk financing cost-nya. Nah, selanjutnya income tax. Ya, income tax perolehnya dari mana ya? Income before income tax dikurangi income tax itu akan kita peroleh income from continuing operation. Nah, jadi kalau mau cari income tax, tinggal dikurangkan saja ya income before income tax-nya ya, dikurangi dengan income from continuing operation, maka diperoleh income tax. Nah, ini tarif pajaknya tinggi sekali ya, EBIT-nya income before income tax-nya 200.000. Kalau pajaknya 100.000 berarti tarifnya 50% ya kan, ya tinggi sekali nih.
Selanjutnya discontinued operation. Kita peroleh dari mana? Ya. Discontinued operation adalah selisih antara income from continuing operation dan net income. Berarti selisihnya berapa ini? 100.000 dikurangi dengan 90.000. Itu adalah discontinued operation. Selanjutnya OCI. Ya, OCI. Nah, saya dari sini nih. Comprehensive income ya, comprehensive income ini terdiri dari net income ya, terdiri dari net income ditambah dengan other comprehensive income, ditambah dengan OCI. Jadi comprehensive income itu adalah net income plus OCI ya. Kalau di sini comprehensive income-nya adalah 120.000, net income-nya 90.000, maka OCI-nya adalah 30.000. Nanti untuk yang OCI-nya ini ya, kita akan sajikan sebagai bagian dari ekuitas ya. Ya, ini summary-nya. Summary tadi ya, penyusunannya. Nah, fokus kita itu sebenarnya sampai sini ya, sampai sini menyusun dari dari Pak revenue, dari yang paling atas revenue sampai dengan tadi EPS gitu ya, sampai dengan EPS. Tapi EPS-nya yang masih sederhana tadi ya, setidaknya sampai net income. Nah, kemudian comprehensive income tadi terdiri dari net income plus other comprehensive income. Other comprehensive income itu contohnya apa saja ya? Kalau other comprehensive income itu timbul dari transaksi kepemilikan perusahaan gitu ya. Tadi kalian sudah menyebutkan bahwa contohnya adalah unrealized gain atau loss dari selisih antara fair value dan carrying value untuk sekuritas yang non trading ya. Itu akan timbul unrealized gain atau loss on non trading securities. Nah, itu diklasifikasi sebagai OCI, itu contohnya ya. Nanti ada contoh lain lagi ya. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Nah, ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang berhubungan atau mempengaruhi laporan laba rugi suatu perusahaan di suatu periode. Ya. Yang pertama adalah nih perubahan dari prinsip-prinsip akuntansi. Prinsipnya berubah atau kebijakannya berubah. Ya. Yang kedua nanti ada perubahan dari estimasi ya. Perubahan dari estimasi akuntansi itu juga mempengaruhi laporan laba rugi ya. Kemudian yang ketiga ya, kalau ada error atau kesalahan pencatatan. Jadi ada 3 ya. Perubahan prinsip, perubahan estimasi dan error. Ini nanti lebih detail akan kita bahas di AKM 2, satu chapter sendiri ya. Ini saya sampaikan secara umumnya ya. Jadi kalau perubahan prinsip, ya, itu sifatnya retrospektif. Retrospektif itu apa? Retro berarti harus lihat ke belakang gitu ya. Jadi kalau ada perubahan prinsip, maka penyesuaiannya itu sampai harus melihat pengaruh ke periode-periode yang lalu. Pengaruhnya ke net income seperti apa gitu ya. Nah, pengaruhnya ke net income seperti apa? Nah, net income ini kan nanti ngaruhnya ke return earning ya. Karena ngaruhnya di return earning, kalau dia perubahan prinsip, maka nanti return earningnya itu harus kita sajikan kembali ya, sajikan kembali dengan pengaruh perubahan prinsip ini tadi. Nah, jadi nanti komparasinya itu beberapa tahun ya, dari sejak seolah-olah digunakan sejak awal sampai dengan tahun perubahan. Nah, untuk yang perubahan prinsip ini contohnya ya. Misalkan perusahaan merubah metode persediaannya dari FIFO ya, metode first in first out ke metode average atau sebaliknya ya, dari average ke FIFO. Itu termasuk perubahan prinsip. Kemudian contoh yang kedua ini terkait perusahaan konstruksi ya. Nah, pengakuan pendapatan di perusahaan konstruksi. Nah, perusahaan konstruksi itu kan dia kalau misalkan bangun gedung atau bangun jembatan, itu kan perlu waktu bertahun-tahun tuh, bertahun-tahun. Nah, untuk pengakuan pendapatannya ada 2 metode ya. Ada yang disebut percentage of completion ya. Jadi nanti pengakuan pendapatannya itu pendapatan diakui tiap periode berdasarkan persentase penyelesaian. Misalkan dia mau bangun gedung 12 lantai.
tahun ini dia selesai 4 lantai. Oh, dia akan mengakui pendapatannya dari nilai kontraknya dikalikan dengan 4 lantai per 12, misalkan seperti itu. Nah, jadi persentase penyelesaian. Atau metode yang kedua, itu pendapatan nanti baru diakui setelah setelah kontraknya selesai, setelah bangunannya jadi, baru pendapatannya itu diakui. Jadi ada 2 metode untuk pengakuan pendapatan ya. Nah, terutama untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, perubahan dari metode percentage of completion ya, persentase penyelesaian ke metode kontrak selesai itu termasuk perubahan prinsip. Jadi nanti kalau ada perubahan kita perlu retrospective adjustment. Ini sebaliknya juga ya, dari kalau dia berubah dari metode kontrak selesai ke metode persentase penyelesaian. Ya. Kalau perubahan metode depresiasi apakah masuk ke sini? Gitu. Kalau perubahan metode depresiasi itu masuknya ke perubahan estimasi ya, bukan perubahan prinsip. Jadi nanti yang pengaruh yang kedua ya. Jadi ada perubahan prinsip, perubahan estimasi sama error. Nah, kalau perubahan metode depresiasi itu masuknya kriteria yang kedua, yaitu perubahan estimasi, bukan yang ini ya, bukan yang perubahan prinsip. Yang ini nggak usah ya, ini nanti detailnya di chapter 22 ya. Chapter 22. Ya. Kemudian untuk yang kedua, yang perubahan estimasi. Perubahan estimasi tadi contoh pertama tadi sudah saya sebutkan kalau ada perubahan metode depresiasi. Jadi metode depresiasi itu sebenarnya tuh hanya untuk mengestimasi, berapa sih beban depresiasi tahun ini gitu ya. Itu contohnya. Kalau perubahan estimasi itu tidak perlu retrospective adjustment ya. Jadi tidak perlu melihat pengaruhnya ke periode-periode yang lalu. Kita cukup melihat pengaruhnya ke periode sekarang ya, current period, dan periode-periode akan datang ya. Jadi tidak perlu retrospective adjustment. Dia sifatnya prospektif ya. Contohnya ini tadi penggunaan tadi ya metode depresiasi, kemudian perubahan estimasi masa manfaat ya, misalkan tadinya 5 tahun kemudian berubah menjadi 10 tahun, atau perubahan dari nilai residu ya, nilai residu dari depreciable asetnya seperti itu ya. Kemudian perubahan estimasi untuk piutang tak tertagih ya, itu juga masuk di perubahan estimasi. Kemudian estimasi terkait keusangan dari inventory itu juga perubahan estimasi. Nah, contoh untuk penerapan perubahan estimasi ya, misalkan di sini perusahaan Arcadia HS dia membeli peralatan senilai 510.000. 510.000 ini adalah harga perolehan ya, cost-nya ya, harga perolehannya. Awalnya estimasi masa manfaatnya adalah 10 tahun dengan nilai residu 10.000 pada akhir masa manfaat. Depresiasi sudah dicatat selama 7 tahun, berarti sudah ada akumulasi penyusutan selama 7 tahun ya. Didepresiasikan dengan metode garis lurus ya, straight line. Kemudian di awal tahun ke-8, jadi setelah 7 tahun selesai tuh akhir Desember, kemudian di bulan Januarinya di awal tahun ke-8 berubah estimasi masa manfaatnya. Tadi estimasi masa manfaatnya awalnya totalnya kan 10 tahun ya. Jadi kalau di awal tahun ke-8 berarti harusnya masih 3 tahun lagi ya, masih 3 tahun lagi kalau dia di awal tahun ke-8. Nah, sekarang berubah estimasinya lebih panjang. Ternyata totalnya bukan 10 tahun menjadi 15 tahun. Sehingga sisa masa manfaatnya ya, kalau sudah berjalan 7 tahun berarti sisa masa manfaatnya menjadi 8 tahun lagi ya. Dan residual value-nya juga berubah. Awalnya 10.000 berubah menjadi 5.000. Contoh ini sama persis dengan contoh yang di pengantar akuntansi ya. Kan bukunya sama juga kan ya Kieso ya. Ini contohnya sama persis ini. Nah, pertanyaannya di sini yang pertama, apakah depresiasi yang tahun-tahun sebelumnya perlu disajikan kembali, perlu di restate ya.
perlu lihat nggak kesalahan apa maksudnya yang depresiasi yang tahun sebelumnya karena perubahan estimasi. Ya. Kalau perubahan estimasi, jawaban untuk yang pertama ini tidak. Udah, yang berlalu biarlah berlalu. Kita hanya perlu menerapkan ya estimasi yang baru di tahun 2019 dan tahun-tahun sesudahnya. Kemudian kita diminta menghitung beban depresiasi di tahun 2019. Kita akan mencari dulu nilai buku ya, nilai buku di awal tahun ke-8. Jadi setelah 7 tahun depresiasi, nilai bukunya itu berapa ya. Nilai buku kita peroleh dari mana ya? Nilai buku itu adalah harga perolehan dikurangi dengan apa? Ya, dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Ya, jadi kita cari dulu akumulasi depresiasinya ya. Harga perolehannya 510.000, kemudian residual value yang lama itu 10.000, sehingga depreciable base atau yang bisa didepresiasikan adalah 500.000 dibagi dengan masa manfaat yang awal ya masih 10.000, sehingga annual depreciation-nya ya, depresiasi tahunannya menggunakan estimasi yang lama itu sebenarnya per tahunnya adalah 50.000. Nah, yang 50.000 ini sudah jalan 7 tahun, sudah didepresiasikan 7 tahun. Sehingga akumulasi depresiasi sampai dengan akhir tahun ke-7 adalah 350.000. Nah, nilai buku bisa kita cari dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Sehingga nilai buku di awal tahun ke-8 atau akhir tahun ke-7 adalah 160.000. Nah, nilai buku yang 160.000 inilah ini yang jadi acuan ya, yang akan jadi acuan untuk menghitung depresiasi yang baru. Kemudian ya dengan nilai buku yang 160.000 ini kita akan hitung depresiasi yang dengan estimasi yang baru ya tahun 2019. Residual value yang baru tadi adalah 5.000 ya. Sehingga depreciable base-nya yang bisa didepresiasikan adalah 155.000 ya. Dibagi dengan sisa masa manfaat. Ya. Tadi estimasi yang baru totalnya adalah 15 tahun. Karena sudah jalan 7 tahun berarti sisa masa manfaatnya adalah 8 tahun. Sehingga 155.000 dibagi dengan sisa masa manfaat 8 tahun, maka depresiasi tahunannya menjadi 19.375. Padahal kalau dengan estimasi yang lama tadi berapa? 50.000 ya, 50.000. Sekarang dengan estimasi yang baru beban depresiasinya hanya menjadi 19.375 ya. Jadi bebannya turun kan ya. Nah, ini salah satu tadi limitation dari laporan laba rugi. Ya, jadi nilai bebannya itu bisa berubah tergantung metode atau estimasi yang digunakan. Jurnal penyusutannya seperti apa? Ya. Beban depresiasi pada akumulasi depresiasi senilai perhitungan yang baru ya 19.375. Jadi mulai tahun 2019 nanti sampai dengan masa manfaatnya selesai ini jurnal jurnal penyesuaian tiap periodenya. Nanti misalkan 5 tahun lagi berubah lagi juga kita sesuaikan lagi, kita hitung lagi ya nilai bukunya gitu berapa, kemudian menggunakan estimasi yang baru itu seperti apa. Nah, itu untuk yang perubahan estimasi. Kemudian hal ketiga yang mempengaruhi laporan keuangan tadi adalah error atau kesalahan pencatatan. Nah, kesalahan pencatatan ini penyebabnya macam-macam, bisa salah hitung ya. Kemudian salah mengaplikasikan prinsip atau fakta yang diterima itu salah ya, dan lain-lain ya. Penyebabnya banyak ya. Nah, kalau error correction nanti tergantung kesalahannya seperti apa ya, error correction seperti apa. Dan biasanya memerlukan yang namanya prior period adjustment, sama seperti yang perubahan prinsip tadi ya, perlu melihat penyesuaian ke periode-periode sebelumnya. Dengan menyesuaikan ya untuk prior period adjustment ini ya, dengan menyesuaikan saldo awal return earning di periode ditemukannya kesalahan. Ya. Misalkan kesalahan tahun 2018, baru ditemukan di tahun 2019. Nah,
Maka nanti untuk saldo awal return earning tahun 2019 itu harus kita sesuaikan ya dengan ditemukannya kesalahan yang di tahun lalu. Nah, contoh untuk yang error correction ya, misalkan di tahun 2019 ditemukan nih salah menjurnal atau di sini tuh piutangnya dinilai terlalu tinggi, overstated ya. Piutangnya dinilai terlalu tinggi. Dan penjualannya juga dinilai terlalu tinggi. Nah, jadi penjualannya tuh dinilai terlalu tinggi 100.000. Berarti net income-nya kelebihan juga kan ya, kelebihan 100.000. Kalau net income-nya kelebihan, berarti return earning-nya juga kelebihan. Ya, return earning-nya juga kelebihan, 100.000 juga. Nah, ini kesalahannya, itu kesalahan tahun 2018. Baru ditemukan tahun 2019. Nah, terkait sales revenue ini kan akun nominal ya. Akun nominal. Berarti udah di closing dong ya. Sudah di closing. Kalau sudah di closing, nah, dan ditemukannya itu baru tahun berikutnya, maka nanti untuk membetulkan kesalahan tahun 2018 ini tidak bisa ke akun sales revenue karena dia sudah di closing. Closingnya ke akun apa? Ke akun return earning. Jadi kalau mau membetulkan kesalahan ya, tahun 2018 dibetulkan di tahun 2019, maka nanti untuk akun sales revenue akan kita gunakan akun return earning. Ya, karena sudah ditutup ya tahun 2018, asumsi kita sudah ditutup. Baru ditemukan di tahun 2019, maka kita gunakan akun return earning. Kalau ditemukannya di tahun yang sama, kita masih bisa menggunakan akun yang sama untuk yang akun nominal. Ya. Maka ya, karena terlalu gede ya, jadi sales revenue-nya terlalu gede. Sales revenue itu kan saldo normalnya kredit, ya kan, saldo normalnya kredit. Karena terlalu gede, ya maka harus didebit. Nah, harus didebit ya, harus didebit tuh sales revenue. Tapi karena sales revenue itu sudah di closing ke return earning, maka jurnal debitnya bukan sales revenue, tapi return earning. Ya. Demikian juga yang account receivable. Kalau account receivable ini akun real ya, jadi nggak masalah. Kalau mau membetulkan ya langsung saja ke akun account receivable. Piutangnya terlalu tinggi. Piutang itu kan saldo normalnya debit. Kalau terlalu tinggi berarti harus dikurangi ya, harus dikurangi. Dikurangi berarti kalau account receivable akan dikredit ya senilai 100.000. Jadi jurnal koreksinya return earning debit, kreditnya account receivable senilai 100.000. Ini error correction. Kalau error correction ini macam-macam ya, tergantung nanti kesalahannya ya, dan kesalahannya itu terjadinya kapan, ditemukannya kapan. Ya. Nanti detailnya di chapter 22 ya, insya Allah di AKM 2. Semoga ketemu semua ya di ketemu AKM 2 semua ya kelas ini ya. Ini summary-nya yang tadi ya. Ini estimasi, ini error. Kemudian ini saya teruskan sedikit lagi ya mengenai return earning ya. Return earning ini bagian terusan ya, bagian terusan dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu kan akan menghasilkan laba atau rugi yang akan mempengaruhi return earning akhir. Nah, jadi kalau yang menambah return earning itu adalah net income. Kemudian tadi ada perubahan prinsip itu bisa juga menambah return earning ya. Atau prior period adjustment itu juga bisa menambah return earning, bisa mengurangi ya. Jadi kalau yang perubahan prinsip atau prior period adjustment ini bisa menambah, bisa mengurangi. Kemudian yang pasti mengurangi apa? Adanya net loss ya. Jadi kalau laba rugi ini yang ruginya, dan dividen ini juga mengurangi return earning. Ini untuk penyajian return earning ya. Return earning awal ditambah net income dikurangi dividen. Nah, inilah return earning akhir. Return earning akhir yang di tanggal 31 Desember ini adalah return earning yang akan kita masukkan ke neraca. Nah, jadi yang masuk di neraca bukan yang 1.050.000 ini ya, bukan yang awal, tapi yang akhir, yang 1.110.000. Ini yang masuk di neraca, statement of financial position. Kemudian kalau misalkan ada error nih, kalau misalkan ada error ya, ada error tadi ya, ada error correction. Kalau ada error correction, maka untuk saldo awal return earning-nya perlu kita restate, kita perlu sajikan ulang.
dengan penyesuaian prior period adjustment. Nah, ada kesalahan tadi ya, misalkan berarti ada return earning debit, return earning harus dikurangi nih, harus dikurangi berapa? Misalkan di sini 50.000. Sehingga untuk saldo return earning awalnya itu akan berubah ya, sudah di restate misalkan di sini jadi 1 juta. Baru kita tambahkan net income dan dikurangi dividen tahun tersebut. Menghasilkan return earning akhir yang akan kita cantumkan di statement of financial position. Nah, ini di disclose ya. Ini yang comprehensive income yang tadi yang terdiri dari net income dan ya, other comprehensive income ya. Jadi comprehensive income ini terdiri dari net income dan other comprehensive income. Other comprehensive income ya, ini contoh-contohnya ya. Tadi yang ini sudah disebutkan ya, adanya unrealized gain atau loss dari sekuritas yang sifatnya non trading. Kemudian ini contoh lainnya, misalkan translasi ada dari gain atau loss dari proses translasi atas mata uang asing. Ini biasanya timbul ya, misalkan gini, ada perusahaan induk atau perusahaan pusat gitu, perusahaan multinational company itu pusatnya di Amerika. Kemudian ada perusahaannya yang di Indonesia ya, ada perusahaannya di Indonesia. Nah, ketika dia perusahaan yang di Indonesia itu bayar gaji karyawan yang di Indonesia, bayar gaji buruhnya, bayar gaji mandornya gitu ya, pakai rupiah kan ya, pakai mata uang rupiah. Atau ketika membeli material atau bahan baku di Indonesia, itu juga menggunakan mata uang rupiah. Ya. Sedangkan mata uang yang digunakan yang di laporan perusahaan multinasional yang di Amerika apa? Dolar. Sehingga nanti perusahaan yang di Indonesia juga perlu membuat laporan keuangan dalam mata uang dolar. Nah, dari tadi dia mata uang fungsionalnya ketika bertransaksi di Indonesia menggunakan rupiah, sedangkan kalau di laporan keuangannya dia perlu mencantumkan dalam bentuk dolar, nah itulah proses translasi ya dari rupiah ke dolar. Nah, ketika proses transaksi ini ya kadang ada yang namanya gain atau loss. Nah, itu sebagai bagian dari OCI. Nah, itu contoh yang lain untuk OCI. Ya. Untuk penyajiannya, yang comprehensive income itu ada 2 cara ya. Ada yang one statement approach. Ya. Kalau yang one statement itu berarti judulnya cuma satu ya. Judulnya cuma satu, Statement of Comprehensive Income. Nah, judulnya cuma satu nih. Nah, Statement of Comprehensive Income di dalamnya ini sudah ada net income dan langsung ditambah atau dikurangi dengan OCI-nya. Ya. Agar menghasilkan comprehensive income. Jadi ujungnya di sini langsung ya comprehensive income dan judulnya satu. Ini yang one statement approach. Ada yang two statement. Nah, kalau yang two statement approach seperti ini ya, dipisahkan antara income statement ya. Dipisahkan antara income statement dan comprehensive income statement. Jadi diawali dulu dengan income statement ya, menghasilkan net income. Kemudian yang comprehensive income statement, ini adalah net income yang dari laporan yang atasnya ini ya. Ditambah atau dikurangi dengan OCI. Baru di bawahnya comprehensive income. Ini yang menggunakan two statement approach. Nah, untuk yang perubahan modal kita bahas yang di SOFP ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang perubahan modal kita bahas khusus nanti di sekalian membahas statement of financial position. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Banyak ya? Izin bertanya, Bu. Oh, silahkan. Mengenai discontinuing operation tadi, Bu. Discontinued operation ya. Nah, ya. Kan misalnya kan di perusahaan Unilever itu kan, Bu, seperti kata Bu tadi, divisi sabun mungkin mengalami kerugian terus, lalu akhirnya ditutup gitu. Nah, terus di tahun lalu mengalami discontinuing operation kan, Bu. Nah, terus beberapa tahun 2 tahun kemudian gitu dia menemukan formula baru gitu untuk meningkatkan itu tadi produk sabun gitu. Jadi itu mereka membukanya kembali gitu, Bu. Membuka kembali divisinya itu. Nah, itu terus
apakah itu mempengaruhi discontinuing operation-nya lagi atau gimana itu? Terima kasih. Nah, kalau misalkan ditutupnya di tahun ini gitu ya, tahun 2020 tutup gitu ya, karena kondisi COVID dan sebagainya akhirnya divisi itu merugi gitu, nggak laku gitu. Nah, ditutup kan. Nah, Iya, Bu. ya, terkait laporan keuangan ya, terkait laporan laba rugi nih, terkait laporan laba rugi, maka ketika di tahun tersebut dia sudah memutuskan untuk mendiscontinue, maka harus dilaporkan di laporan laba rugi di tahun 2020. Misalkan nanti selanjutnya di tahun 2025 gitu ya. Wah, ini apa nih mau membuka lagi divisi itu ya, membuka lagi divisi itu berarti untuk pelaporannya ya, untuk pelaporannya ini saya dari sisi pelaporan keuangannya ya. Kalau pelaporan keuangannya nanti dilaporin laba rugi untuk yang divisi sabun lagi itu. Nah, itu nanti kita perlakukannya di operation ya. Jadi dia masuknya kalau ada pendapatan atau rugi ya sudah dia masuknya di kegiatan operasi ya, operasi berjalan. Karena berarti kan dia sudah mulai beroperasi lagi ya. Nah, berarti nanti di tahun 2025 untuk laba atau rugi yang dari divisi yang beroperasi kembali itu masuknya dari akan dicantumkannya tuh pendapatannya itu di income from operation. Kalau secara pelaporannya nggak masalah ya, nanti tinggal di-disclose aja tuh, di-disclose aja, kan nanti ada biasanya ya di laporan, di notes to financial statement-nya itu, misalkan dia punya banyak divisi, dia akan mendetilkan ya, dia akan mendetilkan itu pendapatannya dari divisi apa saja, itu bisa dijelaskan di situ, di notes to financial statement. Gitu Mas Riko. Baik, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Bu, Oke, silakan. yang itu Bu, yang apa perubahan prinsip itu Bu. Mm-mm. Kalau misalkan perusahaan itu udah berjalan 20 tahun, terus gunain prinsip FIFO, terus tahun 2021 dia itu berubah Bu, prinsipnya jadi average. Nah itu melihat ke belakangnya itu berapa periode? Ya, good question Batasnya. ya. Nah, good question. Nah, itu nanti pas di AKM 2 itu juga banyak tuh yang nanya kayak gitu. Itu batasnya sampai kapan ya, Bu? Misalkan ini dari sejak berdiri sudah pakai metode itu. Terus tiba-tiba ya setelah 50 tahun tiba-tiba metodenya berubah. Nanti yang penyajian kembalinya itu kita melihat efeknya apakah sejak dari 50 tahun yang lalu atau dari kapan gitu ya. Nah, ini biasanya, ini kan karena pengaruh keuangan tadi memerlukan judgement juga ya. Kalau misalkan datanya itu bisa dicari sampai dengan 50 tahun yang lalu, ya sudah disajikan saja 50 tahun yang lalu ya. Jadi yang dari tahun berapa sampai tahun berapa itu disajikan saja. Itu bisa langsung di gini ya, misalkan dari tahun 2010 ya, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 itu langsung dikelompokkan saja pengaruhnya ke net income itu berapa ya. Jadi pengaruhnya ke net income itu berapa. Nah, bisa dikelompokkan jadi satu gitu ya. Nah, nanti untuk perhitungan detailnya bisa disajikan, itu perlu perhitungan detail juga ya. Perhitungan detail di notes to financial statement-nya disajikan seperti apa. Kalau misalkan dia hanya bisa menyajikan misalkan 5 tahun yang lalu, itu juga nanti diberikan judgement. Alasannya apa? Kalau mau bisa hanya menyajikan 5 tahun yang lalu. Gitu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Jadi sekali lagi kalau laporan keuangan ini yang penting judgement-nya itu jelas ya. Jadi kalau misalkan 2 tahun atau 3 tahun itu kenapa? Ya, itu bisa dijelaskan di notes to financial statement-nya itu ada. Nah, oke, ada lagi? Oke, masih 30 menit ya, masih cukup lah, insya Allah 30 menit kita gunakan buat latihan ya. Oke. Ya, untuk sesi Zoom-nya ya, saya kira saya cukupkan di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan ya, silahkan sampaikan di WA group ya untuk diskusi ini, diskusi latihan kita juga langsung ke WA group saja ya. Jadi Zoom meeting-nya yang sesi hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.